Halo sahabat Kapas, berjumpa kembali bersama saya Pendeta Widodo Purwanto dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Kami senang Anda boleh bergabung kembali dengan kami dalam program yang menyajikan diskusi seputaran pernikahan dan rumah tangga untuk membantu keluarga Kristen bahagia di dunia ini dan tentunya bersiap ke surga. Kali ini kita akan membahas satu topik yang sangat penting dan menarik dengan judul Bahasa Kasih Suami kepada Istri. Pohon mahoni, pohon alpukat, di bawahnya tumbuh selasi. Ingin cinta istri semakin melekat, bahasa suami haruslah bahasa kasih. Lantas apa dan bagaimanakah bahasa kasih suami kepada istri yang seharusnya? Temukan jawabannya sesaat lagi, tetap bersama kami dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Saksikan selalu program Keluarga Allah Pasti ke Surga setiap Kamis pukul 18 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Masih bersama kami dalam program Kapas dan untuk membahas topik yang sangat penting, saat ini sudah hadir bersama kami di studio Cornelius Media, narasumber kita yaitu keluarga Pendeta Tambani Patras. Pendeta Nelson Tambani Emin adalah seorang hamba Tuhan yang memiliki begitu banyak pengalaman, khususnya pelayanan di daerah misi Nusa Utara dan daerah misi Minahasa Utara Bitung. Telah 31 tahun melayani dalam pelayanan kependetaan, Pendeta Nelson Tambani saat ini dipercayakan Allah melayani sebagai Direktur Departemen Misi Advent, Gereja Masih Advent Hari ke-7 daerah misi Minahasa Utara Bitung. Sedangkan Ibu Jane Patras SPD saat ini melayani sebagai guru di SMK Advent Kaima Minahasa Utara. Keluarga Pendeta Tambani Patras dikaruniai Allah 2 orang putra, Vicky dan David Tambani. Mereka adalah keluarga yang bersahaja dan berdedikasi di dalam pelayanan. Baik, mari kita sapa narasumber kita. Shalom Pendeta Nelson Tambani dan Ibu. Shalom. Apa kabarnya Pendeta dan Ibu? Baik. Sehat ya Pendeta? Sehat, puji Tuhan. Puji Tuhan, sehat. Dan kami bersyukur boleh bertemu dengan Pendeta dan Ibu dalam kesempatan kali ini dalam program Kapas. Terima kasih sudah bersedia menerima undangan kami untuk menjadi narasumber walaupun ada begitu banyak kesibukan. Baik, Pendeta Nelson Tambani dan Ibu, sebelum kita berdiskusi, mari kita tunduk kepala dan kita satu dalam doa. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah kami, sebab Engkau baik, kasih setiamu tiada berkesudahan dan rahmatmu selalu baru dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan pertemukan kami kembali di dalam program Keluarga Allah Pasti Akan ke Surga Cornelius Media. Kami berdoa dalam diskusi kami pada saat ini, Tuhan menuntun agar segala sesuatu boleh berjalan dengan baik, sehingga acara ini akan menginspirasi sahabat-sahabat Kapas, keluarga-keluarga Allah, akan boleh berbahagia di dunia ini dan bersiap ke surga. Kami berdoa untuk narasumber kami, keluarga Pendeta Tambani Patras, hikmat akal budi Tuhan karuniakan kepada mereka. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Baik, Pendeta Nelson Tambani dan Ibu, topik kita kali ini adalah bahasa kasih suami kepada istri. Nah, pertanyaan pertama, mengapa topik ini sangat penting untuk diangkat dan kemudian didiskusikan? Apa sebenarnya tujuan dari kita membahas topik kali ini? Silakan Pendeta dan Ibu. Saya pikir topik ini Pak Pendeta sangat penting untuk keluarga-keluarga umat-umat Kristen ya. Dalam kehidupan keluarga tentu saja suami dan istri sebelum mereka menikah itu mereka bertemu melalui bahasa kasih. Jadi ketika mereka menikah, berkeluarga, tentu saja bahasa kasih yang mereka pernah temukan ataupun lakukan dahulu perlu dikembangkan di sini dalam kehidupan keluarga. Suami perlu menyampaikan kasihnya dalam bahasa tertentu dan tentu saja sang istri dia pasti akan melihat ini bahasa kasih daripada sang suami. Jadi ini sangat penting supaya dengan demikian suami dan istri saling mengetahui dan boleh mengembangkan akan rasa kasih itu, cinta kasih itu dalam bentuk bahasa. Nanti saya akan terangkan bahasanya bagaimana. Tapi ketika disampaikan, suami akan sampaikan dengan baik, istri akan terima, dan itu akan
membangun kebahagiaan keluarga. Jadi intinya bukan hanya digunakan pada waktu masa-masa pacaran ya. Iya, benar. Tapi harus dikembangkan terus ya pendeta dalam kehidupan berumah tangga. Mungkin ada tambahan dari Ibu tentang mengapa topik bahasa kasih suami kepada istri ini penting untuk kita angkat. Ya, karena ternyata menurut fakta yang ada, banyak suami-suami yang belum tahu atau memang tidak tahu bahasa kasih itu untuk dipraktekkan. Jadi ada fakta bahwa suami-suami tidak tahu ya, atau tidak sama sekali mempraktekkan. Baik, jadi ini penting. Tadi tujuannya untuk membangun keluarga lebih baik lagi ya, pendeta ya. Nah, sekarang apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan bahasa kasih? Khususnya dalam topik kali ini, bahasa kasih suami kepada istri. Mungkin pendeta boleh jelaskan disertai dengan contoh-contoh yang sederhana supaya sahabat Kapas boleh menyimak dan menangkap betul. Oh, ini ternyata bahasa kasih yang dimaksud. Ya, bahasa kasih sebenarnya ketika suami mau menyatakan kepada istri ada beberapa cara. Bisa saja itu dari kata-kata, ya, dari kata-kata ataupun dari jamahan. Itu sentuhan ya? Sentuhan. Memang kalau saya ingin bahas sedikit secara umum, ya. Seorang peneliti, Dr. Gary Chapman, dia telah meneliti dan menulis satu buku. Ya. Ada satu buku yang dia tulis yaitu 5 Love Languages. Jadi 5 bahasa kasih. Ada 5 bahasa kasih. Pertama dia dapati bahwa melalui kata-kata. Words of affirmation, itu melalui kata-kata. Jadi ketika dia mau sampaikan rasa kasih sayangnya kepada istri, kata-kata. Dari masing-masing suami beda-beda dia punya penyampaian. Betul. Itu yang pertama. Ada juga lewat waktu, quality time. Jadi waktu yang berharga ya dia gunakan untuk nyatakan dia mengasihi akan istrinya. Jadi diambil waktu khusus untuk menyatakan cintanya kepada istri ya. Dan ada juga lewat sentuhan. Itu physical touch itu ya. Sentuhan. Ya, kalau dulu ya mungkin waktu masih tunangan ya waktu kita jamah tangan begini itu bahasa kasih itu. Ini bahasa kasih itu. Sekarang masih juga ya pendeta? Tetap masih harus. Ini dari dingin ini. Tapi kalau dulu waktu masih pacaran memang waktu pegang begini, aduh itu berarti sekali. Sangat berarti. Tapi itu juga perlu dikembangkan sampai di keluarga. Perlu dijamah tangan. Ya, tangan ataupun pundak. Itu ungkapan kasih itu. Ungkapan kasih. Itu lewat sentuhan fisik ya. Ada juga lewat tindakan ya. Tindakan. Bahasa Inggrisnya acts of the service. Jadi tindakan misalnya biasanya di rumah yang cuci piring dia, istri biasanya. Tapi ada hari-hari tertentu saya sebagai suami datang ambil alih, gantikan posisinya. Tadinya dia biasa cuci piring, untuk menyatakan saya punya ungkapan cinta saya kepadanya, saya cuci piring. Ya, cuci piring ataupun membasuh, mencuci pakaian. Ya. Jadi kita buat pelayanan yang sebenarnya istri yang buat, tapi saya yang gantikan. Itu ungkapan rasa kasih sayang saya kepadanya. Itu lalu yang berikut, contoh saja menerima hadiah ya, atau ya ada hari-hari tertentu di hari ulang tahun. Tentu saja kita sudah siapkan hadiah ya. Jadi diberikanlah hadiah, apakah itu sepatu, pakaian, ataupun hal-hal kecil, tapi itu menjadi satu hadiah kepadanya. Ini adalah ungkapan rasa kasih saya kepadanya. Dan saya yakin itu akan menolong dia, memberikan semangat hidup, kebahagiaan tertentu bagi dia. Mungkin seperti itu bahasa kasih. Secara umum ya pendeta ya, yang dikutip dari buku Chapman tadi ya? Ya, Chapman. Baik, terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Ibu Tambani? Ya, tambahan saya yaitu ya benar yang dikatakan pendeta memang selalu dipraktekkan untuk mau kemana-mana ya ada jamahan. Pasti kalau mau keluar, sebelum keluar dia pasti akan
berdoa sama-sama, lalu cium saya atau sebaliknya saya cium dia. Nah, itu ungkapan kasihnya. Ya. Dari 5 tadi, mana yang Ibu pikir paling Ibu rasakan tepat? Ya, dari 5 tadi. Kata-kata kah? Dari tindakan pelayanan? Pelayanan, waktu. Waktu sangat berkualitas sekali. Kalau memang waktu yang lebih. Karena kalau kemana-mana, suami pasti mengajak saya. Jangankan di sini, sampai ke luar negeri dia bawa saya. Jadi quality time ya. Ya. Baik, Pendeta. Terima kasih. Nah, bagaimana cara yang tepat untuk mengetahui bahasa kasih yang pas, yang tepat untuk pasangan atau istri dalam konteks pembahasan kita kali ini ya? Karena mungkin yang saya dengar juga ada tiap orang itu beda bahasa kasihnya. Kira-kira cara yang tepat untuk tahu ini yang pas buat pasangan saya itu seperti apa, Pendeta dan Ibu? Baik, terima kasih Pak Pendeta Widodo. Jadi dari pengalaman kami untuk mengetahui waktu yang tepat, tentu saja dari 5 hal tadi. Pertama dari kata-kata. Kalau kita mau menyampaikan kata-kata kasih kita kepada istri, tentu saja harus melihat waktunya, waktu yang tepat. Jangan di umum lalu kita lontarkan ungkapan kasih, itu mungkin tidak terlalu berarti baginya. Biasanya kalau sedang berdua, pas lagi bicara bagus dalam minum, lalu ada keheningan sedikit, lalu kita sampaikan rasa cinta kita kepadanya, itu sangat tepat itu. Sangat tepat. Dan dia akan rasakan. Dan saya rasa bahwa dia menerima dengan senang itu. Menerima dengan senang. Demikian juga dengan contoh menjamah ya, ataupun ada sentuhan. Ada sentuhan. Ya, ada waktu-waktu tertentu ataupun tempat-tempat tertentu itu jamahan biasa saja. Biasa saja ya, kalau di rumah, taruh pegang tangan, biasa saja. Tapi ada tempat-tempat tertentu, misalnya lagi jalan ke gereja ataupun ada di tempat-tempat umum, tempat-tempat umum, lalu kita pegang tangannya dan jalan. Wah, kadang-kala ini pengalaman kami. Waktu saya pegang, dia langsung tatap wajah saya. Dia tatap wajah saya. Itu berarti dia rasakan itu ungkapan kasih saya kepadanya. Dia rasakan itu. Jadi dari situ kita bisa lihat, wah ini tepat kita melakukan ungkapan bahasa kasih. Kalaupun memberikan hadiah, ya tentu saja banyak kali kita beli sesuatu, beli makanan ini, biasa-biasa itu. Tetapi kalau ada waktu spesial, contoh saja ulang tahunnya, nah, itu memang itu sangat spesial, dia rasakan itu. Walaupun dia gift atau pemberian hanya kecil, tapi kalau kita berikan tepat waktu, di tempat yang sangat tepat, itu sangat berarti. Kalau kita berikan juga di tempat umum, biasa saja, tidak ada respons. Tapi di saat di rumah lagi berdua, lalu kita ungkapkan ini rasa kasih dalam bentuk memberikan hadiah. Ketika berikan, dia tatap wajah saya, itu dia rasakan sentuhan kasih sayang saya kepadanya. Jadi begitu kira-kira ya. Baik, tadi dari Pendeta. Apa Ibu setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pendeta? Ya. Setuju ya? Ya, setuju. Jadi harus di tempat yang pas ya? Pas, ya. Dan tepat ya? Jangan di banyak orang langsung cium-cium atau ya nggak terlalu tepat. Tidak terlalu tepat. Baik, jadi ada saat-saat yang tertentu, momen-momen spesial dalam kehidupan berumah tangga, itulah saat yang tepat untuk diungkapkan ya. Baik, terima kasih Pendeta Tambani dan Ibu. Sahabat Kapas, puji Tuhan, sejauh ini kita telah membahas tentang apa itu bahasa kasih suami kepada istri, cara yang tepat mengetahui bahasa kasih yang tepat untuk pasangan kita, serta pentingnya pembahasan topik pada saat ini. Pendeta Nelson Tambani dan Ibu, kita akan jeda sejenak, dan sahabat Kapas jangan beranjak dulu, sebab setelah ini kita akan membahas lebih dalam lagi tentang bahasa kasih suami kepada istri. Kami akan kembali sesaat lagi dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga.
Tahukah Anda, buah adalah sumber vitamin dan antioksidan alami yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Sayur memperlancar buang air besar dan dapat menurunkan risiko terkena berbagai penyakit kronis. Selalu mengonsumsi air mineral untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Berolahraga dengan teratur dapat membantu kita mengendalikan berat badan. Selalu beristirahat yang cukup agar tubuh tetap sehat dan bugar. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program live di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Masih bersama kami dalam program Kapas dan kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang bahasa kasih suami kepada istri. Baik, Pendeta Nelson Tambani dan Ibu, sekarang apa saja dampak negatif bila seorang suami gagal mempraktekkan bahasa kasih kepada istrinya? Dan sebaliknya, apa dampak positifnya atau keuntungannya bila suami ini tahu cara yang tepat menunjukkan bahasa kasih kepada istri? Bolehkah dijelaskan Pendeta dan Ibu? Silakan. Baik Pak Pendeta, terima kasih. Saya akan membahas sedikit tentang dampak negatif ya apabila suami gagal mempraktekkan bahasa kasih kepada istri. Ya, betul. Yang pertama yaitu keluarga itu akan kurang merasakan kebahagiaan. Tentu saja rasa kebahagiaan itu berkurang di dalam hubungan suami istri. Dan berikut yaitu keharmonisannya mulai berkurang lagi. Karena rasa bahagia berkurang, jadi kehidupan keluarga dia punya keharmonisan berkurang. Dan tentu saja, kalaupun terjadi konflik-konflik dalam kehidupan keluarga, itu oleh karena sang suami kurang pandai menyampaikan akan bahasa kasih kepada istri. Itulah dampak negatif apabila suami gagal. Tapi ada dampak-dampak positif ya. Kalau orang pandai mengembangkan bahasa kasih suami kepada istri, yaitu dalam kehidupan keluarga akan terpancar rasa kebahagiaan. Di mana suami dan istri akan selalu senyum, bahagia, dan juga akan menciptakan suasana yang penuh kasih sayang dalam kehidupan keluarga. Baik. Kita akan saling mengasihi oleh karena dia akan selalu merasakan saya punya kasih sayang kepadanya. Dan tentu saja kalaupun terjadi konflik, lalu kita selalu berhasil menyampaikan bahasa kasih kita, dia akan memiliki sifat mudah ataupun cepat mengampuni kepada suami. Mungkin itu hal-hal yang dampak negatifnya dan dampak positif. Baik, terima kasih Pendeta. Mungkin ada tambahan dari Ibu? Ya, kalau dampak negatifnya untuk saya sebagai istri, ya saya akan rasa dalam rumah tangga itu akan dingin. Kurang kata-kata, mengucapkan sesuatu tinggal dengan pakai kode-kode. Jadi komunikasi komunikasi ya? Sudah tidak lancar lagi. Dan anak-anak juga di rumah akan jadi tegang. Dan melihat keadaan ayah dan ibu, terus selalu suasananya sudah dingin, tidak ada lagi keharmonisan, selalu konflik, mau bicara sedikit salah, itu dampak negatifnya. Sehingga berdampak juga kepada anak-anak yang ada di rumah. Kalau dampak positifnya? Ya, positifnya, ya kalau yang saya rasakan, ya kebanyakan bahasa kasihnya selalu ada, sehingga saya merasa senang. Jadi walaupun ada kurang sehat atau jadi semangat lagi untuk melakukan kegiatan di rumah. Suasana jadi terasa nyaman. Baik. Apalagi bersama dengan suami. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu. Nah, sekarang apa faktor yang bisa mempengaruhi bahasa kasih suami kepada istri? Faktor-faktor apa saja yang menentukan kira-kira, Pendeta dan Ibu? Baik, terima kasih. Jadi faktor-faktor yang menentukan untuk kita boleh menyampaikan ungkapan rasa kasih kita kepada istri, ya tentu saja emosi ya. Kalau saya lagi emosi tidak baik, moodnya tidak baik, ya tentu saja sulit saya mau sampaikan ya. Bagaimana saya mau menyampaikan rasa kasih sayang? Saya lagi emosi saya tidak stabil ataupun lagi marah-marah ataupun ada perasaan jengkel kepada seseorang ataupun sempat mengalami hal-hal yang tidak baik,
lalu kita semua mau sampaikan itu kurang baik ya, kurang tepat. Jadi emosi ini sangat menentukan bagaimana saya sebagai suami menyampaikan kasih kepada istri. Itu faktor-faktor yang menentukan. Lalu selain itu situasi juga, Pak Pendeta. Situasi. Kalau di tempat ramai ada hal-hal yang bahasa kasihnya walaupun kita sampaikan dia tidak rasa. Tidak ada efek. Tidak ada efek bagi dia. Karena dia pikir ini tempat umum. Di tempat umum banyak orang kan. Tidak ada efek. Jadi kita harus lihat, pandai-pandai melihat situasi. Ini situasinya tidak pas untuk kita sampaikan bahasa kasih saya kepadanya. Jadi itu faktor-faktor yang menentukan ya untuk saya boleh sampaikan, ungkapkan. Jadi faktor emosi yang pertama dan kedua faktor situasi ya, atau kondisi saat itu. Baik, terima kasih Pendeta. Mungkin ada tambahan dari Ibu tentang faktor yang mempengaruhi bahasa kasih suami kepada istri? Apakah faktor fisik atau yang lainnya? Jadi kita juga istri harus jeli melihat keadaannya ini lagi emosi. Jadi kita juga harus menjadi peredam bagi dia supaya itu bahasa kasih itu bisa timbul lagi. Kalau dia dalam keadaan emosi lalu kita memaksakan kehendak kita kepadanya, tentu tidak akan jadi. Tapi kalau kita tahu melihat keadaan dan tahu meredahkan emosinya, pasti itu akan berjalan. Baik, jadi harus ada timbal balik juga ya dari istri. Nah, sekarang tadi sempat sudah disinggung ya, bahwa banyak suami Kristen yang gagal mempraktekkan bahasa kasih. Menurut Pendeta dan Ibu kira-kira apa alasannya? Apa sih yang menyebabkan suami-suami Kristen sekarang ini faktanya banyak yang gagal mempraktekkan bahasa kasih kepada istri atau pasangan? Silakan. Baik, kenapa mereka gagal? Ya. Mereka gagal oleh karena ini salah satu faktor ya, suami gagal. Karena kemungkinan sang suami ini begitu sibuk dengan pekerjaan, dengan urusan-urusannya. Jadi mungkin ada begitu banyak tugas yang dia mesti buat, sehingga sejak pagi dia sudah mulai pikirkan apa yang dia mau lakukan. Siang bahkan malam, mungkin pekerjaan yang ada di kantor ataupun di tempat pekerjaannya dia bawa lagi ke rumah. Jadi dia tidak lepas daripada kesibukannya. Sehingga tiba di rumah dia tidak lagi ada, dia hanya pikirkan dia punya pekerjaan. Dia tidak pikirkan hubungan suami istri. Jadi sebenarnya kalau dia sudah tinggalkan untuk kesibukan di tempat kerjanya, dia datang keluarga, ya ini waktu untuk keluarga. Jadi faktor yang menyebabkan suami gagal yaitu kesibukan, salah satu kesibukan atau pekerjaan. Jadi suami harus belajar membagi waktu. Oh ini pekerjaan, waktu pekerjaan ya bekerja. Tapi pas di rumah ini waktu keluarga, family time. Ini perlu dipraktekkan. Lalu seringkali juga suami terlalu mementingkan diri ya, mementingkan diri. Maunya dilayani terus saja. Dan mau yang pertama dan utama. Jadi suami pulang dia pikir, aduh istri harus layani dia, toh makan harus dilayani. Itu sang suami yang mementingkan diri itu. Dia berpikir ya istri yang harus sampaikan dia punya kasih sayang. Dia tidak perlu sampaikan. Jadi suami yang mementingkan diri, tidak mementingkan kehidupan keluarga. Mungkin itu faktor juga yang membuat sampai suami gagal. Alasannya ya. Apakah karena juga tidak tahu bagaimana caranya, Pendeta? Bisa jadi alasan? Iya. Seringkali juga oleh karena belum tahu ya. Belum tahu sehingga ya tidak berpengetahuan. Tidak berpengetahuan sehingga dia tidak ada keahlian untuk menyampaikan akan bahasa kasih. Kalau sebabnya tadi saya sudah katakan ada 5 hal penting itu. Mulai kata-kata, melalui tindakannya, jamahan, melalui waktu, ataupun pelayanan, menggantikan peran istri, ataupun memberikan hadiah. Memberikan hadiah. Kalau suami sudah sibuk-sibuk ya ada sesuatu yang dibawa. Ya. Apalagi kalau itu pesanan istri. Harus bawa ya, harus bawa. Berarti itu Pak Pendeta. Baik, terima kasih Pendeta Nelson Tambani. Nah, kira-kira menurut Ibu, Pendeta Tambani ini tipe yang seperti apa? Apa cuek atau sampai sejauh ini selama dalam rumah tangga selalu menunjukkan bahasa kasih kepada Ibu? Ya,
Dia tipe orang penyayang. Nah, ya. Suka memperhatikan. Baik. Wah, luar biasa ini. Dapat pujian ya dari istri. Puji Tuhan. Terima kasih. Tapi saya percaya bukan kali ini, selalu dipuji ya. Kenyataan. Kenyataannya. Baik. Nah, Pendeta Nelson Tambani, apa pernah dalam pengalaman hidup berumah tangga salah menggunakan bahasa kasih kepada istri atau keliru, tidak tepat lah? Pikir sudah tepat, tapi ternyata tidak ada efek, gagal lah. Nah, mungkin istri berpikir, tidak seperti itu yang saya inginkan. Apa pernah mengalami hal seperti itu, Pendeta? Ya, saya percaya semua suami pasti pernah mempraktekkan, lalu gagal. Pengalaman kami, ada waktu-waktu tertentu saya mau ungkapkan saya punya rasa kasih sayang misalnya lewat kata-kata, tapi emosinya lagi tidak stabil. Saya tidak mengerti dia punya emosi, kita tidak pelajari, lalu kita sampaikan. Waktu kita sampaikan, itu tidak direspon dengan baik. Ataupun lewat pelayanan. Kita sudah bikin sesuatu untuk mengungkapkan rasa kasih saya kepadanya, tapi di situasi yang tidak tepat, akhirnya bukannya dia terima dengan baik, malah dia pikir, ini ada sesuatu, ini apa ini? Dinilai dengan bisa saja nilainya negatif ya. Jadi seperti itu banyak kali juga bisa terjadi karena kita mungkin belum terlalu paham bagaimana cara menyampaikan akan bahasa kasih kita. Baik, terima kasih. Baik, puji Tuhan, terima kasih Pendeta Nelson Tambani dan Ibu Jane Tambani Patras untuk informasi yang sangat penting yang sudah dibagikan khususnya di segmen yang kedua ini. Dan sahabat Kapas, jangan beranjak dulu, kami akan kembali setelah jeda yang berikut ini. Tetap bersama kami dalam program Kapas. Ya, masih bersama kami dalam program Kapas dan tidak terasa kita sudah di segmen terakhir pembahasan kita kali ini. Baik, Pendeta Tambani dan Ibu, menarik sekali pembicaraan kita tentang bahasa kasih suami kepada istri. Saya mau bertanya khusus kepada Ibu, Ibu Tambani Patras. Bahasa kasih seperti apa yang pada umumnya wanita atau istri, para istri Kristen itu inginkan dari suami mereka? Ya, tentu pada umumnya istri-istri senang sekali kalau mau dengar kata-kata suami itu lemah lembut, tidak kasar. Ada kan yang suami suka-suka bentak-bentak istri. Maksudnya bagus, tapi kata-katanya kasar. Jadi bukan cuma saya inginkan supaya suami itu berkata-kata baik. Baik, pada umumnya ya, wanita ingin seperti itu. Ya, suasana romantis, itu memang sudah ada sih. Tapi kadang-kadang itu kalau ada masalah-masalah itu yang bikin gagal. Jadi yang diharapkan itu, dan harapan saya semoga suami saya, Pendeta Tambani, kasihnya atau cintanya tetap akan terus, tidak akan pudar. Tidak akan pudar ya. Ya, dia perhatian juga akan terus menerus, dan biarlah boleh itu kita praktekkan terus di rumah supaya anak-anak juga boleh menjadi contoh, menjadikan kita sebagai contoh mereka karena ada anak-anak yang baru menikah. Itu harapan saya, sehingga rumah tangga kami akan terus bahagia, dan juga ya sahabat Kapas juga boleh mempraktekannya. Baik, jadi pada umumnya kata-kata yang lemah lembut yang diharapkan. Ya. Apa tidak ingin disampaikan terus, dibisikin I love you, I love you, I love you tiap hari? Kalau itu sudah sering, karena waktu mau tidur, pegang tangan, mau tidur, ya selalu papi sayang mami ya. Gitu. Demikian pun saya harus balas. Bangun pagi pun begitu.
Jadi itu sudah sering. Sudah sering. Hadiah, kalau hadiah? Hadiah ada juga. Ada juga ya. Ada juga yang tadi saya mau sampaikan, tapi saya sampaikan sekarang. Ada juga sempat diberikan hadiah tapi gagal. Karena dia mau bahasa kasihnya gagal karena kenapa? Hadiah jauh-jauh dari luar negeri, tapi datang-datang tidak cocok. Tidak pas, bawa baju tapi tidak pas karena dia tidak tahu ukuran baju saya. Jadi gagal. Begitupun kalau di rumah mau bantu saya mau cuci baju. Ada baju yang tidak bisa dicuci di mesin cuci. Karena saking sayangnya kepada saya, dia taruh semua baju-baju apa saja ditaruh di mesin cuci. Dan akhirnya dia pikir itu sudah berhasil, bahasa kasihnya sudah berhasil, tetapi ternyata gagal. Karena saya sedih, baju-baju saya rusak, tidak bisa dipakai. Baik, jadi act of service tapi gagal. Ya. Tindakan pelayanan tapi gagal. Baik, terima kasih dari perspektif Ibu Tambani Patras tadi sudah menyampaikan. Semoga suami-suami Kristen yang menyaksikan program Kapas mengerti betul pada umumnya wanita itu ingin seperti apa bahasa suami. Nah, Pendeta Tambani dan Ibu, bolehkah di kesempatan kali ini membagikan tips kepada suami-suami Kristen supaya mereka yang tadinya gagal sekarang boleh mempraktekkan bahasa kasih yang tepat kepada istri. Yang tadinya cuek-cuek saja kepada istri mereka, sekarang mereka boleh memberikan tindakan yang penuh kasih. Baik, Pak Pendeta, terima kasih. Saya ingin memberikan tips. Ada 7 tips yang saya ingin bagikan. Ya. Yang pertama itu, lakukan bahasa kasih itu di waktu yang sangat tepat. Jadi harus pandai-pandai melihat waktu. Oh, ini waktu yang tepat. Boleh dilakukan itu. Jangan terlalu sering ataupun jangan sembarangan waktu. Harus di waktu yang tepat. Itu tips yang pertama. Dan yang kedua yaitu praktekkan bahasa kasih itu dalam suasana yang romantis. Jadi di hal-hal atau di waktu tertentu kelihatan ini romantis waktunya, lakukan itu, praktekkan itu. Dan yang ketiga itu, perbuatlah itu dengan sepenuh hati. Bukan pura-pura, tidak tulus dari hati ya, mengungkapkan rasa kasih, tapi tidak dari hati. Harus dengan sepenuh hati. Itu akan terasa. Bukan dengan kepura-puraan. Jangan datang pura-pura saja ini, tapi mengungkapkan rasa kasih, tapi tidak ada perasaan itu. Ya cuma sampaikan hadiah, tapi ada menyesal kan. Doi mahal ini, mahal uang nggak beli ini. Jadi tidak dengan setulus hati itu. Berikutnya itu laksanakan itu di depan anak-anak atau anggota keluarga lain. Kenapa saya katakan laksanakan itu di depan anak-anak atau anggota keluarga lain? Supaya itu menjadi contoh. Contoh kepada anak-anak kita atau anggota keluarga yang lain. Mereka melihat, oh orang tua mereka saling mengasihi. Jadi lakukan itu di depan. Nggak perlu dipamer-pamer pada orang lain. Yang paling utama adalah keluarga kita. Yang berikut yaitu sampaikan itu dengan kelemah lembutan. Ya. Jadi kalau kita mau nyatakan bahasa kasih kita kepada istri, dari 5 hal tadi yang saya sebutkan, dengan kelemah lembutan lah. Jangan ada melakukan sesuatu, mungkin cuci piring, tapi ada lagi dengan kasar. Istri dengarkan orang ini udah cuci piring, tapi tidak dengan sepenuh hati ini. Dan berikutnya itu, hidupkan itu menjadi gaya hidup. Jadi bukan hanya karena dapat seminar seperti ini atau penyampaian seperti ini, hidupkan itu menjadi gaya hidup dalam kehidupan keluarga. Supaya walaupun tidak ada orang sampaikan, kita sudah praktekkan itu. Yang terakhir yaitu, ya tentu saja, nikmatilah dengan istri kita yang kita cintai. Ya. Nikmati kehidupan itu. Mungkin itu tips dari seorang suami untuk menyampaikan kasih kita kepada istri kita. Baik, terima kasih. Itu dari 7 dari Pendeta Tambani ya. Kalau dari Ibu, ada yang ingin ditambahkan? Silakan. Kalau dari saya, ya penting sekali untuk menjaga tali kasih itu untuk tetap utuh. Jangan sampai pudar. Itu. Jadi dengan bahasa kasih yang sudah disampaikan tadi oleh suami. Dan kita juga istri harus tahu juga
Jadi bukan cuman istri yang suka terima bahasa kasih dari suami, tetapi sebaliknya suami istri juga harus tahu memberikan bahasa kasih kepada suami. Dan penting sekali untuk menjadi pasangan yang baik kepada pasangan kita masing-masing, baik istri maupun suami. Dan tindakan kasih akan lebih terdengar daripada kata-kata. Baik. Tindakan. Jadi jangan cuman ngomong doang. Jadi harus dengan tindakan. Baik. Terima kasih. Ini bermakna sekali ya tips yang dibagikan kali ini dalam program Kapas. Nah, sekarang apa yang Alkitab atau Roh Nubuat sampaikan tentang topik kita, yaitu bahasa kasih suami kepada istri? Bolehkah pendeta menyampaikan pesan Alkitab atau Roh Nubuat dalam topik kali ini? Silakan pendeta dan ibu. Baik, saya ingin mengutip dalam buku Pengkhotbah 9 ayat 9. Ini dari firman Tuhan ya. Dikatakan demikian. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu. Amin. Yang sia-sia ini ya. Yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari. Karena itulah bagianmu dalam hidup dan dalam usaha yang engkau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Saya ingin garis bawahi yaitu nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidup. Jadi bagaimana orang mau menikmati hidup dengan istri yang kita kasihi, yaitu praktekkan ini bahasa kasih yang saya sudah sebutkan ada 5 hal. Praktekkan itu. Itu dari firman Tuhan. Kalaupun dari satu buku yang saya kutip, tulisan pena inspirasi, judul bukunya itu Membina Keluarga Bahagia. Dalam halaman 216, di sana dikatakan demikian. Saudara B ini bisa jadi suaminya. Saudara B harus berperasaan halus. Suaminya harus berperasaan halus. Mempertumbuhkan budi bahasa dan sopan santun. Ia harus berlaku lemah lembut terhadap istrinya dalam segala hal. Jadi berlaku lemah lembut terhadap istrinya dalam segala hal. Ia tidak boleh mengucapkan sepatah kata yang mendatangkan keburungan bagi hati istrinya. Jadi jaga baik-baik supaya itu kata jangan membuat istri menjadi murung. Dan dia katakan ia harus memulai reformasi di rumah. Jadi kalaupun suami belum mempraktekkan, suami harus memulaikan ini kata-kata atau bahasa-bahasa kasih ini. Ia harus mempertumbuhkan cinta kasih dan mengalahkan sifat-sifat yang kasar. Jadi inilah nasihat ya dari buku ini kepada suami. Jadi dia harus mempertumbuhkan cinta kasih dan mengalahkan sifat-sifat yang kasar. Dan sikap yang tidak dermawan yang dia miliki harus dibasmi atau ditiadakan. Jadi ini tulisan, dan lanjut tulisan dikatakan begini. Suami dan bapa yang bermuram durja, mementingkan diri dan suka memaksa, bukan hanya dirinya yang tidak bahagia, melainkan didatangkan kemuraman kepada semua penghuni rumahnya. Jadi kalau kita tidak berhasil membuat itu, dikatakan suami dan bapa, ya suami dan bapa atau sesuami, ayah ya, akan mendatangkan suasana yang tidak baik dalam kehidupan keluarga. Baik. Dan ia akan menyabit akibat dengan melihat istrinya hilang semangat, sakit-sakitan, dan anak-anak dinodai oleh kelakuan yang buruk itu. Jadi kalau tergagal, istri hilang semangat. Mungkin saja sakit-sakit lagi. Bukan karena sakit fisik, ada sakit mental karena keadaan suami ya. Lalu anak-anak juga dinodai dengan sikap-sikap yang tidak baik dalam kehidupan keluarga. Mungkin itu dari firman Tuhan dan dari buku yang saya baca. Baik, terima kasih pendeta. Jelas sekali ya. Apa ada yang ingin ditambahkan oleh Ibu? Saya dari nasihat dari buku 1 Yohanes pasal 3 ayat 18, di sana dikatakan bahwa anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Baik. Jika kita sudah mengikuti sesuai dengan petunjuk, nasihat dari pena inspirasi dan nasihat firman Tuhan, maka tentunya rumah tangga kita, keluarga kita akan merasakan bahagia.
kebahagiaan bukan hanya di dunia, tapi sampai ke dalam kerajaan Amin. surga. Baik, terima kasih, jelas sekali ya, dan sangat menginspirasi kita. Terima kasih pendeta. Sebagai penutup, apa kesimpulan atau pelajaran apa yang sederhana boleh kita tarik dari diskusi kita tentang bahasa kasih suami kepada istri? Mungkin ini sekaligus dengan closing statement pendeta dan ibu. Silakan, mulai dari pendeta dulu, dari ibu dulu, kemudian kepada pendeta. Iya. Jadi tindakan kasih kita harus lebih terdengar. Artinya kita harus lebih mempraktekkan, jangan cuman seperti yang saya katakan tadi, jangan cuma mulut doang. Jadi harus benar-benar kita praktekkan, tunjukkan, supaya anak-anak dalam keluarga itu pun dapat melihat, mereka pun dapat mencontohi kita. Dan jadilah, marilah kita juga tunjukkan bahasa kasih itu melalui tindakan kasih terhadap pasangan kita masing-masing. Juga tindakan kasih kita kepada anak-anak, kepada keluarga kita di rumah. Baik, jadi suami-suami Kristen jangan hanya bicara ya, nyatakan dalam tindakan. Silakan pendeta. Jadi dalam kehidupan berumah tangga atau berkeluarga, suami dan istri tentu saja perlu mengetahui seni bahasa kasih. Jadi seni bahasa kasih itu yang saya sudah sampaikan ada 5. Lihat baik-baik itu. Ada 5 hal. Kalau boleh kita praktekkan ke-5 hal tersebut. Dan karena ketika dua insan, suami dan istri ini dipertemukan, tentu saja diawali dengan bahasa kasih. Dan tentu saja kita perlu ingat pada waktu kita menerima atau memberikan bahasa kasih itu kepada istri ataupun suami, pada waktu itu terasa luar biasa itu pada waktu kita belum menikah. Dan itu perlu dipupuk sampai waktu kita sudah berkeluarga. Dan tentu saja lewat kata-kata, sentuhan ataupun pemberian hadiah kita boleh lakukan itu. Bentuk apapun itu, tetapi yang terpenting yang perlu kita lakukan yaitu lakukan itu dengan sepenuh hati. Lakukan itu dengan sepenuh hati. Kalau sebabnya kita juga sebagai suami perlu mengembangkan ya. Setelah kita tahu, kita perlu mengembangkan ini 5 bahasa kasih yang kita sudah ketahui supaya dengan demikian kehidupan rumah tangga kita akan terasa bahagia, rukun, dan selalu harmonis. Baik, puji Tuhan. Dan bukan hanya di dunia ya pendeta. Iya, Ibu tadi sampaikan sampai di surga. Sampai di surga. Bersiap sampai di surga. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan penjelasan yang begitu menarik dan bermanfaat yang kami percaya sudah membekali sahabat-sahabat Kapas yang bergabung dengan kami dalam diskusi pada kali ini, yaitu bahasa kasih kepada suami. Dan untuk mengakhiri diskusi kita, Pendeta Nelson Tambani Emin akan berdoa untuk kita sekalian. Silakan pendeta. Baik, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Oleh karena pada kesempatan ini kami boleh mempelajari dan melihat sedikit keahlian bahasa kasih yang Tuhan berikan bagi kami sebagai suami untuk disampaikan kepada istri kami. Ya. Oh Tuhan, ajarlah kami untuk dapat mempraktekkan itu dengan baik dalam kehidupan berumah tangga kami. Ya. Dan biarlah masing-masing kami boleh mengembangkan itu dengan baik. Sehingga dengan demikian dalam kehidupan keluarga kami akan selalu terasa kebahagiaan, kerukunan dalam kehidupan berumah tangga. Dan kami percaya melalui pengalaman yang kami sudah ungkapkan, melalui pelajaran-pelajaran yang kami sudah ungkapkan, menjadi berkat bagi kami semua yang mengikuti akan program Kapas ini. Terima kasih Tuhan juga memberkati akan Cornelius Media yang melakukan akan program ini. Tuhan kiranya akan juga memberkati kami semua yang mengikutinya. Terpujilah namamu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami persembahkan doa ini. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih Pendeta Nelson Tambani dan Ibu Jane Tambani Patras yang sudah menjadi narasumber yang menginspirasi kita semua. Doa kami dari Cornelius Media kiranya pendeta dan ibu akan terus diberkati, dipakai Tuhan dalam pelayanan dan bahagia bersama dengan keluarga di dunia ini, dan kita semua akan bersiap ke surga. Amin. Dengan demikian berakhir sudah kebersamaan kita, dan kalau sahabat Kapas merasa diberkati, jangan lupa subscribe, like, dan share channel YouTube Cornelius Media, dan jangan lupa bergabung kembali dengan kami dalam program yang sama pada episode selanjutnya. Terima kasih atas kesetiaan Anda bergabung dengan kami Cornelius Media.
Jangan lupa untuk terus ikuti program-program menarik lain dari Cornelius Media yang pastinya akan memberkati Anda. Menjadi sahabat Kapas, kita belajar bersama, kita bertumbuh bersama, bahagia bersama, dan bersiap ke surga bersama, sebab keluarga Allah pasti akan ke surga. Saya Pendeta Widodo Purwanto bersama narasumber kami, Keluarga Pendeta Tambani Patras. Sampai jumpa lagi dan salam Kapas.